Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami berada di Taman Beregam, Muara Beliti, Kabupaten Musirawas dalam rangkaian acara Roadshow Podcast One Day One Innovation. Pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Trisa Anjelasari SPD dari SDN 1 Megang Sakti dengan inovasinya Tangga Antariksa. Apa itu tangga antariksa? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Ibu Trisa di acara kami One Day One Innovation. Selamat datang. Ya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Sehat ya. Sudah menerapkan pembelajaran offline ya? Iya Bu, sudah. Sudah artinya tapi dengan adanya pembatasan untuk prokes ya? Iya Bu. Adanya shift antar siswanya gitu ya, mungkin dibagi satu kelas dibagi jadi 2 kelompok, pagi dan siang gitu. Baik, terkait dengan inovasinya Tangga Antariksa, apa sih latar belakang Ibu mempunyai ide inovasi ini? Apakah fenomena yang ada di belakang dari inovasi ini? Silakan Ibu. Jadi Tangga Antariksa ini berawal dari kita sendiri tahu bahwa ada yang namanya mata pelajaran matematika di tingkat sekolah dasar. Nah, matematika ini kan pada awalnya memang anak-anak menganggap mata pelajaran yang sangat menakutkan, yang dianggap sulit. Nah, di antara dari materi-materi matematika ini ada satu materi yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Menurut pengalaman dan saya amati, anak-anak ini merasa kurang tertarik ketika anak-anak hanya mempelajari tentang konsep-konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, yang biasanya guru-guru itu hanya menggunakan media berupa garis bilangan yang dituliskan di papan tulis. Jadi hanya berupa garis, terus bilangan bulat dan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, di sini saya perhatikan anak-anak pun terlihat tidak begitu aktif dalam pembelajaran dan dirasa kurang menyenangkan bagi siswa. Maka dari itu saya mengembangkan bagaimana sih garis bilangan ini bisa menjadi sebuah media yang bisa digunakan oleh anak, bisa dipakai langsung oleh anak dan juga menarik minat siswa dalam belajar. Makanya dari itu saya mencari bahan apa yang kira-kira yang bisa membuat siswa tertarik tidak hanya sekedar belajar matematika. Jadi pada saat itu saya lagi googling, tiba-tiba terlintas saja di pikiran saya tentang sebuah antariksa. Saya pikir antariksa itu hal yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Anak kan pasti suka dengan planet-planet ataupun bintang-bintang angkasa. Nah, maka dari itulah, bagus nih kalau misalnya saya padukan antara antariksa ini dengan pelajaran matematika. Jadi tidak hanya nanti kita belajar tentang matematika, tapi anak-anak juga pasti bisa menjadi bahan, antariksa itu isinya ini. Nah, di sini pun media ini diharapkan sih bisa membantu guru dalam mengajarkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, karena media ini bisa langsung diolah oleh anak itu sendiri. Gitu, Bu. Baik. Nah, dalam hal pelaksanaan gitu, implementasi ya. Yang kita ketahui kan itu kalau bilangan bulat itu dia negatif dan positif. Kemudian kalau tangga fungsinya naik dan turun gitu ya. Nah, bagaimana menghubungkan antara bilangan positif dan negatif itu dengan adanya tangga ini? Nah, ya jadi kan kalau misalnya di dalam bilangan bulat ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, awalnya hanya berupa garis bilangan, bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, jadi saya anggaplah garis bilangan ini sudah saya ubah menjadi sebuah tangga. Nah, konsepnya saya buat sesederhana mungkin bagaimana tangga ini bisa mencapai kompetensi di mana memahami tentang penjumlahan bilangan bulat dan juga pengurangan bilangan bulat. Jadi kalau konsep tangga ini, kalau dia
penjumlahan saya konsepkan dia bergerak maju, sedangkan kalau pengurangan itu saya ibaratkan dia bergerak mundur, tergantung dari soalnya dan juga bilangan bulat yang tersedia di dalam soal ataupun soal cerita begitu. Begitu. Nah, ini kan tangganya ya gitu ya. Disimulasikan misalnya nih ya, 6 ditambah minus 9 gitu. Jadi bergeraknya kemana dulu? Oh ya, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu kalau di tangga antariksa ini kan pasti kita anak-anak pasti kalau misalnya kita tanya tentang antariksa itu ada apa saja, pasti salah satu yang terlintas adalah astronot. Jadi saya menggunakan sebuah karakter yang bisa digunakan untuk memperjelas bagaimana proses penjumlahan dan pengurangan itu dan juga nanti hasilnya. Jadi di sini ada tokohnya, di sini sudah saya siapkan. Ada dia sebuah astronotnya. Nah, karakter ini nanti yang akan kita gunakan untuk bergerak ke arah mana sesuai dengan jumlah soal. Seperti tadi soal yang Ibu sampaikan, misalnya 6 ditambah negatif 9 ya Bu ya. Nah, konsep penjumlahan itu, penjumlahan adalah maju sedangkan pengurangan itu mundur. 6 dari titik 0 dulu. Nah, dari titik 0 dia bergerak naik tangga sebanyak 6 ke arah positif karena kan soalnya 6. Jadi dia naik tangga nih sampai ke 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian ditancapkan. Lalu ditambah itu bergerak maju. Nah, majunya kemana? Negatif 9. Jadi dia bergerak ke arah negatif sebanyak 9 tangga. Jadi dia bergerak turun, naik, maju ke arah negatif. Jadi turun tangga sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di mana hasil terakhirnya si astronot ini berada, itulah hasil dari soalnya, Bu. Sangat sederhana dan simpel Sobat Inovasi, tetapi mengena kepada sasarannya gitu ya. Nah, ini diperuntukkan pada anak SD level berapa? Nah, ini SD kelas 5 Bu, materi ini pun berada di semester pertama Bu. Artinya dengan anak-anak pada level atau pada kelas 5, mereka yang baru mempelajari konsep bilangan bulat di mana ada positif dan negatif akan mudah terbantu dengan adanya tangga ini. Jadi mempermudah mempelajari matematika yang dulunya mungkin merupakan momok dan menakutkan, akhirnya dengan adanya tangga ini menjadi simpel dan lebih menyenangkan. Baik. Dalam pelaksanaannya ini mungkin Bu ya, apa sih kendala yang berarti pada saat pengembangan inovasi ini? Kalau kendalanya sih mungkin mencari bahan yang benar-benar mengena pada siswa, apalagi mencari materi yang benar-benar membuat tertarik. Tapi di luar dari itu saya rasa semuanya sangatlah mudah karena apa? Media ini sudah sangat sederhana sih, sederhana tapi benar-benar bisa bermanfaat. Kenapa saya katakan sederhana? Kita guru, kami guru khususnya bisa kok semuanya membuat media ini gitu. Jadi tidak terbatas bahan, tidak terbatas alat dan juga bisa digunakan dari yang ada di lingkungan sekitar kita, mudah terjangkau dan juga mudah dibuat. Jadi mudah-mudahan media ini bisa sangat membantu dalam pelajaran di sekolah-sekolah, Bu. Baik. Ketika adanya alat ini gitu ya, mempermudah gitu ya. Artinya sebelumnya mungkin nilainya matematika untuk mata ajarnya atau untuk materi ini anak-anak itu memang nilainya kecil. Setelah ada alat bantu ini atau alat peraga ini nilainya menjadi meningkat atau bagaimana atau biasa aja gitu Bu? Oh, tentu ada peningkatan Bu, karena kan kalau sebelumnya hanya mempelajari sebuah konsep nih, konsepnya yang sangat terpaku gitu. Sama seperti kita Bu, kalau kita belajar dalam suasana tertekan dan juga tidak ada hal yang menarik, tentunya juga materi yang terserap kan akan sangat rendah. Nah, dengan adanya media ini kan anak-anak bisa ikut mengolah, dimana kalau karakter siswa kan ketika dia ikut mengolah maka akan lebih mudah menempel pada ingatannya. Betul sekali. Jadi ketika dia sudah mengolah, tentunya saat mengerjakan soal-soal akan sangat membantu dia untuk mengingat, oh ya ini konsepnya tadi begini. Nah, dari situ berdampak juga pada peningkatan nilai siswa yang cukup signifikan, Bu. Dan siswanya juga antusias Bu ya dengan adanya tangga antariksa. Iya Bu, jadi dia lebih aktif dari biasanya kan. Jadi siswa bisa kita tunjuk satu persatu untuk menggunakan media ini atau berkelompok juga bisa. Jadi memang benar-benar sangat membantu, Bu. Jadi dengan alat yang sederhana, metode yang sederhana, tetapi penyampaian materi yang
lumayan sulit dapat diberikan secara langsung dan mudah menerima gitu ya. Iya. Tergantung cara kita memberikan materi itu kepada siswanya. Iya. Baik. Nah, antusias siswanya gimana, Bu? Atau mereka ada mungkin saran-saran lebih lanjut kepada misalnya, Bu, ini kurang apa gitu, atau mereka lebih ke arah oh, Bu, ini kayaknya begini deh gitu. Oh, jadi kalau di awal memang mereka agak kaget karena gimana sih cara pakainya. Di awal memang sudah kaget kan, tapi ketika kita sudah menjelaskan pelan-pelan dan dicoba dengan satu soal, kemudian soal berikutnya dan sudah terbiasa menggunakan, mereka sih jadinya asik, malah berebut pengen mencoba, pengen menggunakan gitu kan, apalagi di dalam kelompok. Nah, kalau misalnya untuk saran ataupun apa sepanjang ini sih siswa sepertinya sudah sangat terbantu dengan ini. Belum ada terlihat ada tambahan atau saran dari anak-anak sih, Bu. Sudah sangat menarik bagi mereka sepertinya. Sudah direplikasi atau diajarkan ke sekolah lain belum, Bu? Yang seperti metode yang Ibu ajarkan ini? Kalau direplikasi atau diajarkan paling baru sebatas sekolah saya dan juga sudah saya berbagi atau sharing ke rekan-rekan guru di lingkup gugus, Bu. Tapi kalau misalnya untuk lingkup luas, kecamatan ataupun yang lainnya belum terjangkau saya, tapi sebatas di sekolah saya sudah berbagi ilmu dengan teman-teman di sekolah dan juga rekan-rekan di satu KKG saya, Bu. Baik. Harapan kedepannya, Bu, terhadap inovasi yang Ibu buat ini? Harapannya semoga memang media ini bisa membantu, benar-benar bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru juga. Yang pertama, bisa menggunakan ini dalam pembelajaran matematika. Selain itu juga bisa memotivasi guru-guru lain juga, yuk sama-sama kita kembangkan media apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa membantu pembelajaran siswa di kelas ataupun di sekolah kita. Gitu saja sih, Bu. Terakhir, Bu, pesan-pesan dan mungkin kesan dan pesan gitu ya, maksudnya kepada inovator juga mungkin kepada guru-guru semuanya terhadap inovasi. Silakan, Bu. Pesan dan kesan kalau kepada inovator, kita sama-sama bisa mengembangkan kembali apa saja yang ada di sekitar kita yang tentunya bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bisa berdampak luas juga khususnya di daerah-daerah kita. Terlebih juga kepada rekan-rekan, khususnya saya sebagai guru, berharap guru-guru pun bisa tetap semangat dan juga mempunyai inovasi-inovasi atau pengembangan, semangat untuk mengembangkan pendidikan dalam lingkup kecil saja itu sudah sangat luar biasa, apalagi bisa berdampak bagi orang banyak itu juga pastinya sangat luar biasa. Gitu. Baik, terakhir Ibu, ucapan terima kasih mungkin kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam mengembangkan inovasi ini. Oh ya. Di sini pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan serta Bupati Kabupaten Musirawas yang sudah mengadakan kegiatan ataupun kegiatan inovasi pada tahun lalu dan juga kegiatan podcast pada kali ini. Terima kasih juga kepada Balitbang Provinsi serta Balitbang Daerah Kabupaten Musirawas yang juga sudah mendukung dan membantu kami untuk berbagi inovasi yang sudah kami lakukan kepada orang-orang atau lingkungan yang ada di sekitar kami, khususnya masyarakat Kabupaten Musirawas. Semoga inovasi yang sudah ada di kabupaten ini bisa terus berkembang dengan adanya kegiatan ini dan bisa lebih terkenal ataupun sampai ke seluruh wilayah Kabupaten Musirawas. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Trisa Angela Sari SPD dari SDN 1 Megang Sakti. Mudah-mudahan ke depannya inovasi tangga antariksa lebih berkembang lagi sehingga dapat memudahkan siswa-siswa yang dengan enggan mempelajari matematika, tetapi dengan inovasi-inovasi di bidang matematika akan mempermudah mereka mempelajari mata ajar matematika tersebut. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bupati Musirawas yang telah memfasilitasi kami melalui Balitbangda Kabupaten Musirawas dalam hal rangkaian roadshow podcast One Day One Innovation.
Informasi lebih lengkap dapat Anda ikuti di podcast kami One Day One Innovation. Kami tunggu like, subscribe, and share-nya kepada orang-orang yang Anda cintai. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Sampai jumpa pada acara podcast kami selanjutnya. Salam inovasi.